Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Bincang Bintang Ramadan. Kali ini di episode ke-7 kita ada perubahan personil ya Mas Ojan ya, dan ada penambahan personil juga. Dimana kebetulan di episode ini Mas Akbar berhalangan hadir Mas Ojan, jadi digantikan oleh saya, dan kita kedatangan tamu spesial nih Mas Ojan nih. Kita kedatangan tamu Mbak Nuni dari bagian keuangan dari PT Regista Bunga Wijaya. Mbak Nuni, boleh perkenalkan diri dulu, Mbak Nuni? Halo semuanya, saya Nuni Sanmala dari bagian keuangan PT Regista Bunga Wijaya. Oke, terima kasih ya Mbak Nuni ya udah menyempatkan hadir di acara Bincang Bintang Ramadan, dan tentu saya selalu ditemani oleh Ustadz kondang kita, Abang Ojen. Boleh kenalin diri lagi, Bang Ojen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu setia menemani teman-teman media. Mantap. Oke. Jadi teman-teman semua, kita karena kedatangan bintang tamu spesial Mas Ojen dari bagian keuangan. Jadi kita mau bahas masalah pengelolaan keuangan di bulan Ramadan nih Mas Ojen ya Mbak Nuni ya. Iya. Jadi tetap kita akan pakai konsep di mana nanti akan ada 3 pertanyaan utama untuk di acara di episode ini, yang nanti mungkin kita bisa dapat ilmu nih, pengetahuan baru dari Mbak Nuni ataupun dari Mas Ojen yang bisa kita terapin di kehidupan kita sehari-hari, terutama di bulan Ramadan. Langsung aja ya. Jadi pertanyaan pertamanya mungkin, apa yang menjadi tantangan utama nih untuk mengelola keuangan selama di bulan Ramadan, dan gimana sih cara ngatasinya? Mungkin Mbak Nuni dulu ya Mas Ojen ya. Mbak Nuni, boleh silakan Mbak Nuni. Ya, tantangannya itu pastinya kita harus menghindari pengeluaran-pengeluaran yang bersifat konsumtif gitu Mas Yusuf. Oke, yang bersifat konsumtif tuh yang gimana sih Mbak Nuni? Mungkin biar teman-teman juga, oh iya ya ternyata aku salah nih gitu. Ya, jadi selama bulan Ramadan ini kan pastinya ada banyak diskon-diskon Ya, gitu ya Mas Yusuf pasti ya, yang, banyak presel-presel ya. Ya betul, nah itu tuh yang harus dipilih-pilih itu dalam artian kalau memang butuh ya silakan di check out gitu kan ya, tapi kalau memang belum butuh banget ya ditunda dulu seperti itu, karena di bulan Ramadan itu kan pasti pengeluarannya juga akan nambah ya gitu. Selain dari kebutuhan pokok juga nantinya pasti akan ada pengeluaran yang bersifat untuk berbagi sesama muslim gitu ya, seperti sedekah, zakat, seperti itu sih. Iya, jadi jangan gelap mata karena diskonan ya Mas Ojen ya gitu ya. Kalau dari Mas Ojen kira-kira apa lagi nih tambahannya nih Mas Ojen? Kalau saya sih paling menambahkan kita lebih mementingkan kebutuhan primer ya. Seperti apa. Jadi apa yang menjadi kebutuhan itu yang kita utamakan dibanding keinginan. Karena pada dasarnya banyak orang-orang itu lebih mengutamakan keinginan daripada apa yang kita butuhkan. Jadi sebenarnya barang yang kita inginkan itu kita belum butuh gitu. Jadi konsepnya di bulan ini tuh kita mengutamakan apa yang kita butuhkan dibanding apa yang kita inginkan. Itu sih Mas. Oke, mantap. Jadi untuk cara untuk kita mengatasi keuangan, mengelola keuangan di Ramadan, jangan terlalu terbawa sama hal-hal yang sebenarnya tidak kita perlukan ya Mbak Nuni, Mas Ojen ya, diskon. Terus kalau buka nih, biasanya kan kita habis puasa seharian pengennya tuh, wah mau buka apa aja dibeli gitu. Nah ini menurut Mbak Nuni gimana nih sama Mas Ojen mungkin? Ya, jadi itu juga ya sebisa mungkin harus dihindari, karena namanya kita berpuasa pasti kita dalam keadaan lapar, haus gitu ya Mas Yusuf ya. Yang mana wah kayaknya enak nih gitu kan, tapi nanti pas udah saatnya buka puasa cukup makan kurma 1 atau 3 butir gitu ya, pasti itu kita udah merasa kenyang juga, jadinya makanan yang tadinya kita beli gitu jadi nggak kemakan gitu kan, jadinya mubazir juga. Ya, betul. Ya. Ada hadisnya nggak sih Mas Ojen? Hadisnya sih paling lebih ke adilahnya. Jadi bulan puasa itu kan kita diajarkan untuk menahan hawa nafsu ya, kesabaran itu kan. Apa yang dimaksud hawa nafsu itu kita melihat makanan itu haram siang, contoh misalkan tempe siang itu haram, nanti halalnya di malam hari habis maghrib. Tetapi nanti sebaliknya, saat waktu berbuka sudah tiba, kita makan tempe 1 sama air setengah udah kenyang. Apa yang kita inginkan
di siang hari itu, di malam hari kita udah nggak inginkan. Nah itulah makanya kenapa di bulan puasa itu kita dilatih tentang kesabaran, tentang menahan hawa nafsu kita bisa gak menangani itu semua gitu sih Mas. Oke, ya mantap. Kayaknya tadi pertanyaan satu aja kita udah bahas banyak ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Mbak Nuni Mas Ojen ya. Kalau dari Mbak Nuni sama Mas Ojen nih, sarannya untuk menghadapi pengeluaran tambahan. Kalau tadi kan kita udah menahan diri nih, tapi kan selama bulan Ramadan pasti ada pengeluaran tambahan nih ya Mbak Nuni ya Mas Ojen ya. Nah saran dari mungkin Mbak Nuni sama Mas Ojen itu gimana sih cara kita buat mengelola itu? Mbak Nuni atau Mas Ojen dulu? Mbak Nuni dulu, silakan Mbak Nuni. Iya, jadi kalau saya pribadi untuk mengatasinya tambahan-tambahan pengeluaran di bulan Ramadan, saya udah nyisihin gitu ya Mas Yusuf ya, nyisihin per bulannya sedikit gitu untuk pengeluaran tambahan di bulan Ramadan gitu. Jadi memang udah prepare dari jauh-jauh hari juga ya, Iya, dari betul. bulan-bulan sebelumnya ya. Nah kalau Mas Ojen gimana nih? Singkat mungkin Mas Ojen. Kalau saya sih singkatnya banyakin sedekah, karena sedekah bukannya mengurangi harta tapi menambahkan harta. Jangan samakan, jangan kita 10 dikurang 1 itu bukan 9, tapi kita pakai kalkulator Allah itu 10 dikurang 1 sama dengan 19. Kenapa jadi 19? Karena apa yang kita keluarkan 1 akan digantikan 10 oleh Allah SWT. Ya. Cakep banget Mas Ojen jawabannya Mas Ojen. Kalkulator Allah tadi sebutannya ya Mas Ojen ya. Jadi memang perbanyak kebaikan berbagilah selama Ramadan ini ya. Jadi untuk pengeluaran tambahan juga harusnya nggak sebengkak itu juga kan ya di Ramadan ya. Malah kita harusnya mengutamakan untuk saling berbagi ke sesama ya. Terakhir, pertanyaan ketiga. Kita untuk memanfaatkan prinsip-prinsip Islam dalam manajemen keuangan seperti zakat, tawakal, dan untuk mencapai keuangan yang stabil nih di bulan Ramadan nih. Mungkin Mbak Nuni dulu ya, Mbak Nuni, boleh Mbak Nuni. Ya, jadi di bulan Ramadan ini pastinya Allah itu lagi memberikan diskon banyak, pahala-pahala yang banyak gitu ya untuk hamba-hambanya. Makanya di bulan Ramadan ini kita harus banyak-banyak berbagi, banyak-banyak bersedekah. Dan gitu juga kan di bulan Ramadan juga ada yang wajibnya yaitu zakat fitrah gitu ya, dimana pengeluaran-pengeluaran yang kita keluarkan untuk kita gunakan di jalan Allah itu tidak akan berkurang gitu, yang mana nantinya akan dihitung pahala berlipat-lipat ganda, dan bahkan yang tadi Kang Ojen bilang juga akan dihitung, akan ditambahkan, bukan berkurang 1 menjadi 9 tapi akan menambah jadi 19 seperti itu. Jadi jangan takut hartanya berkurang karena bersedekah ataupun berzakat ataupun karena berbagi. Dan ini sebelum Mas Ojen masuk, sekalian nanti mungkin statement closing kita ya. Jadi untuk gimana dari Mas Ojen nih untuk pertanyaan ketiga tadi untuk menambahi apa yang dijawab sama Mbak Nuni juga. Paling saya hanya menambahkan saja bahwa pada dasarnya bulan suci Ramadan ini mengajarkan kita itu banyak hal ya, seperti berbagi, terus tentang kesabaran, terus tentang sedekah. Ini sebenarnya jadi titik balik, bukan di diri kita tapi di keluarga kita juga. Secara nggak langsung kita mengajarkan anak kita untuk bersedekah di bulan puasa. Mereka melihat dan akan mempelajari seperti itu. Dan kita membagi takjil, contohlah bagi takjil di jalan itu banyak sekali manfaatnya. Bukan sekedar hanya kita berbicara tentang sedekah, tapi mengajarkan gimana anak kita ini bisa belajar kebaikan tentang dari apa yang kita berikan. Seperti itu sih Mas. Ya, mantap. Jadi memang di bulan Ramadan malah kita harusnya berlomba-lomba ya Mbak Nuni Mas Ojen ya, untuk benar-benar mencapai keberkahan selama di bulan Ramadan gitu ya. Oke, mungkin sudah 3 pertanyaan nih Mbak Nuni Mas Ojen, cepat ya. Mungkin nanti kita bisa lanjut di episode selanjutnya kali ya Mbak Nuni ya. Kalau Mbak Nuni ada waktu ya. Tapi terima kasih Mbak Nuni sekali lagi udah hadir di episode ini. Kang Ojen, kita siap nantikan bintang tamu yang lain. Kang Ojen, tetap tunggu bincang-bintang Ramadan yang akan kita upload di channelnya Regista Bunga. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe juga. Mas Ojen, Mbak Nuni boleh kasih tahu teman-temannya juga buat subscribe sama share gitu ya. Untuk apa? Untuk
kita bisa sama-sama nih dapat nilai-nilai kebaikannya dari apa yang sudah kita buat selama ini dan kita bisa terapin di kehidupan kita. Oke, terima kasih Mbak Nuni, Mas Ejen. Kita tutup untuk episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.